wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sebagaimana biasa, kita kajian tadabbur ini kita awali selalu dengan membuka tadabbur ini dengan surah Al-Fatihah. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya masih diberikan kesempatan olehnya, dan ini adalah sebuah kenikmatan bagi kita yang tak terhingga, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memupuk, menghimpun amal ibadah yang terbaik, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan satu bekal yang cukup signifikan, berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita jumpa lagi pada kajian kita surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mengkaji ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un
عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah qiraah. Bagaimana cara membaca dua ayat ini dengan baik dan benar. Di sana kita awali dengan inna. Dia ada tasydid, maka bacanya inna. Inna ada gunnah di sana. Gunnah itu panjangnya sama dengan mad tabi'i. Innalladzina, zina itu panjangnya satu alif atau dua harokat, disebut dengan mad tabi'i. Innalladzina kafaru, kafaru panjangnya ru-nya juga mad tabi'i, satu alif satu tekanan. Sawaun ini sampai 6 harokat panjangnya. Sawaun alaihim, di sana ada tanwin bertemu dengan ain, maka harus dibaca jelas karena hukumnya izhar. Alaihim sawaun alaihim. Nah, begitu alaihim di sana ada mim mati bertemu hamzah. Alaihim a'anzartahum, mim mati bertemu hamzah. Maka ini disebut dengan izhar syafal. A'anzar di sana za bertemu dengan ra. Ra-nya sifatnya tebal. Jadi a'anzartahum. Kemudian kita lanjut am lam tunzir. Ra-nya jadi tipis di sana. Kenapa? Karena dia jatuh setelah kasrah. Am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. La-nya panjangnya satu tekanan saja. Yu'minun. Yu'minun di akhir ayat di sana sebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu boleh panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Kemudian kita lanjutkan. Khatamallah. Di sana ada huruf kha, maka bacanya memang harus seperti itu, ditenggorokan. Khatamallah, membaca lafzul jalalah. Allah itu yang bergerak itu lidah, bukan bibir. Jadi kita tidak membacanya Allah, Allah bukan, tapi Allah pakai lidah, bukan pakai
bibir. Karena huruf lam itu sifatnya tidak digerakkan oleh bibir, tapi digerakkan oleh lidah. Allah, khatamallah, biasa aja bibirnya. Khatamallahu ala qulubihim. Pakai tenggorokan. Qulubihim, lu-nya panjangnya satu alif atau satu tekanan. Ala qulubihim wa ala sama satu tekanan lamnya. Sam'ihim. Nah, sebaiknya kita berhenti di sini bacanya, karena di sana ada tanda waqaf, qaf dan lam. Qaf dan lam itu adalah singkatan dari al-waqafu al-aula. Waqaf itu lebih utama daripada lanjut, maka lebih baik kita membacanya urutannya setelahnya. Kita bisa mulai dari wa ala absarihim. Wa ala, la di sana tanda panjang bertemu dengan hamzah. Absarihim, sa ya, itu sad, itu hurufnya dibaca dengan lidah. Lidah, ujung lidah, leher lidah ditempelkan di langit-langit, ditekan. Sa, bukan pakai bibir. Wa ala absarihim ghisha, ghi, jangan keliru khi. Ghisyawah. Tak marbutah jika diwaqaf maka dia menjadi hak besar. Ghisyawah. Tetapi ketika kita lanjutkan maka dia tetap menjadi tak marbutah. Wa ala absarihim ghisyawatu. Tanwin bertemu waw. Ghisyawatu, suaranya di hidung. Kenapa? Karena dia idgham bi gunnah. Ghisyawatu walahum adza. Ujung lidah ditempelkan di ujung gigi. Za, adzabun azim. Az. Dia lebih tebal, za lebih tebal daripada za. Kalau za lebih tipis daripada za. Jadi harus dibedakan. Adzabun azim. Jadi lidahnya ditekuk di atas, gigi atas. Azim. Nah itu kalau ditasdid, sepertinya ditasdid. Tapi kalau baca sesungguhnya, karena di sini nggak ada tasdidnya, jadi azim. Adzabun azim. Baik, itu dari sisi qiraah. Kemudian kita lanjut pada sisi berikutnya, bagaimana kita mengartikan secara lafziyah atau kosakata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang. Kafaru, yang mereka kafir. Sawaun, sama saja. Alaihim, atas mereka. Apakah. Anzarta, engkau beri peringatan. Hum, mereka. Amlam, atau tidak. Tunzir, engkau beri peringatan. Hum, mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Saya baca, artikan. Inna,
alladzina kafaru sawaun alaihim a anzarta hum pada mereka amlam atau tidak tunzir hum la yu'minun mereka tidak. Baru setelah ini nanti boleh yang kata-kata yang masih lupa, masih kurang ingat, silakan ditulis di bukunya. Kita lanjut. Khatama telah mengunci. Mengunci lebih tepat daripada menutup saja. Khatama telah mengunci. Allahu Allah ala atas ulubihim hati-hati mereka wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka. Saya ulang, artikan. Khatama telah mengunci. Allahu ala ulubihim wa ala sam'ihim. Baik, kita lanjut. Wa ala dan atas absarihim penglihatan mereka. Gisyawatun ada penutup. Walahum dan bagi mereka azabun siksa azimun yang sangat besar. Baik, artikan wa ala absarihim gisyawatun ada penutup, ada penutupnya. Walahum azabun azimun yang sangat besar. Baik. Hari ini kita belajar kosakata bahasa Al-Quran langsung dari Al-Quran. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab itu lebih baik dari bahasa yang lain? Karena Al-Quran. Seandainya bukan karena Al-Quran, maka bahasa Arab itu tidak penting. Tapi karena Al-Quran bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim, mukmin, untuk mengetahuinya. Di antara cara kita mengetahui bahasa Arab adalah kita harus banyak mengetahui atau menghimpun kosakata. Dan kosakata yang pasti benar, pasti harus kita ketahui adalah Al-Quran. Kosakata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, malam hari ini kita belajar ada beberapa kosakata Al-Quran. Nah, nanti ketika kita bertemu lagi dengan inna di ayat yang lain, itu tidak perlu diartikan karena kita sudah pernah. Kemudian ketemu dengan alladzina di ayat yang lain, nggak perlu diartikan karena alladzina sudah berkali-kali diulang. Bertemu dengan kafaru, kita tidak perlu mengartikan lagi di buku itu. Karena apa? Karena sudah berulang. Sehingga ketika buku itu akan selesai, maka kita bisa melihat perkembangannya. Semakin hari semakin mau selesai, maka buku itu jarang ada yang diartikan. Paling hanya 1-2 kata saja yang diartikan. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita sudah belajar banyak tentang kosakata Al-Quran. Nah, ini pentingnya kosakata. Kemudian kita beralih pada season berikutnya adalah ahli bahasa.
Ahli bahasa itu adalah menerjemahkan Al-Quran dari susunan bahasa Arabnya ke susunan bahasa Indonesia. Saya akan terjemahkan ayat yang ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Engkau beri peringatan mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, ini arti jadi namanya. Ya. Kemudian ayat yang ke-7. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Dan ada penutup di penglihatan mereka, bagi mereka siksa yang sangat besar. Bagi mereka siksa yang sangat besar. Nah, kita perlu perhatikan di sini. Contoh, kalau kita mengikuti kosakata susunan bahasa Arab, maka kita akan mengartikan khotamallah itu adalah mengunci Allah. Tapi ketika kita terjemahkan, maka Allah harus didahulukan. Allah telah mengunci. Kenapa? Karena Allah posisinya sebagai subjek, khotama posisinya sebagai kata kerja atau predikat. Maka disinilah kita harus mengetahui kalau susunan bahasa Arab itu MD, menerangkan, diterangkan. Kalau bahasa Indonesia kebalikannya, DM, diterangkan, menerangkan. Jadi khotamallah yang menerangkan yang mana? Khotama. Ya. Subjeknya mana? Allah. Predikatnya khotama. Kalau bahasa Indonesia itu predikatnya diakhirkan. Allah telah mengunci. Jadi menguncinya diakhirkan. Tapi kalau bahasa Arab mengunci, siapa yang mengunci? Allah. Maka cara mengartikannya kita harus membalik, subjeknya harus didahulukan daripada predikat. Isya berapa menit lagi? Ya, 15 menit, masih jauh. Baik, sekarang kita belajar mengenal gramatikal. Apa itu gramatikal? Gramatikal adalah tata bahasa. Bahasa Arabnya qawaid. Salah satu keilmuan dari bidang bahasa Arab adalah qawaid. Qawaid itu adalah kaidah-kaidah untuk mengenal tatanan bahasa Arab. Orang yang tidak mengenal susunan tata bahasa Arab itu bisa jadi dia itu salah mengartikan bahasa Al-Quran. Kalau salah mengartikan bisa bahaya. Nah, kita selama ini sudah mungkin mengetahui Al-Quran melalui terjemah. Ya, kalau penterjemahnya baik selalu. Tapi kalau penterjemahnya mengartikan Al-Quran tidak letterlek, tidak detil, maka kita ketinggalan arti makna sesungguhnya di dalam Al-Quran. Ya, dari sini maka kita perlu mengerti tentang tata bahasa Arab. Kemarin kita sudah jelaskan di buku itu pembagian kalam, kalimat itu ada 3 hal. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Kemarin kita mengetahui isim itu tanda-tandanya ada alif lam di awal kata. Jadi kalau ada kata bahasa Arab terus ada alif lamnya di awal, maka itu berarti dia isim, bukan kata kerja. Isim itu biasanya menjadi pelaku atau menjadi objek, ya. Maka itu bukan kata kerja. Contohnya yang ada alif lamnya itu apa di sini?
alladzina. Alladzina itu ada alif lamnya. Itu contoh isim. Nah, sekarang kita mengenal tanda isim itu tanwin. Jadi setiap kata yang ada akhirnya ada tanwin, baik itu tanwin domah maupun tanwin kasroh maupun tanwin fathah, maka itu berarti isim. Contohnya sawaun. Ya, sawaun. Nah, itu kalimat isim. Jadi di buku itu sudah dijelaskan ciri-ciri isim itu ada berapa macam. Nanti silakan dipelajari di rumah. Itu isim. Kemudian kita sekarang mengenal fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu predikat. Kalau bahasa Indonesia itu predikat. Setiap predikat itu punya subjek. Setiap fi'il itu harus punya fa'il. Contoh, khotama. Khotama itu fi'il. Subjeknya mana? Allah. Berarti pelakunya adalah Allah. Nah, seperti itu. Itu gramatikalnya. Sederhana aja dulu, nggak usah muluk-muluk, nanti kita puyeng. Kemudian sekarang kita mengenal dari sisi, saya jelaskan dari sisi pengertian daripada kosakata. Ayat ini diawali dengan inna. Ayat ini diawali dengan inna. Apa itu inna? Inna itu adalah adatul hasr. Adatul hasr itu sebuah kalimat yang fungsinya adalah untuk menegaskan. Maka setiap ayat yang ada innanya itu sama dengan kita baca buku, kemudian kalimatnya sangat penting. Maka harus di apa biasanya? Baca buku ada kalimat penting harus dikasih apa? Stabilo, tanda petik, digaris bawahi. Itu namanya hasr dalam bahasa Arab. Jadi setiap ada ayat yang diawali dengan inna, berarti ayat itu sangat penting dan harus kita perhatikan. Itu inna. Kemudian alladzina kafaru. Di sini ada orang-orang kafir. Kafaru lebih kepada pekerjaan. Kafaru, kafar itu arti aslinya adalah menutup diri. Menutup diri. Kalau di buku itu sampulnya namanya apa? Tutup depannya itu namanya apa ini? Ini cover. Jadi asal katanya kafir. Kafar. Maka kalau covernya ditutup begini, buku ini enggak terlihat, enggak terbaca. Begitu juga hati. Kalau hatinya sudah di cover begini, maka dalamnya tidak akan kita terlihat. Nah itu, jadi kafaru adalah perbuatan orang kafir yang menutup hatinya. Menutup hatinya, mereka itu kafir. Nah, kafar itu kalau kafaru terhadap syariat, terhadap manhaj Nabi, berarti mereka betul-betul keluar dari Islam. Ya, betul-betul keluar dari Islam. Seperti yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjuang untuk menjelaskan Islam Al-Qur'an kepada manusia. Yang dihadapi oleh Nabi itu adalah orang-orang yang betul-betul menolak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan nanti ba'da Isya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.